Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Nabil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Dalam catatan dan catatan takdir, kalau seandainya tidak terdapat halangan dan rintangan untuk kita mendapatkan sesuatu, katakan saja dengan seumpama jawatannya, kedudukannya, harta, tahta, wanita, ataupun juga dengan kegemaran dan keinginan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Selama tidak ada ketentuan takdir yang menyekat dan tidak ada ketentuan takdir yang menghalang, tapi ternyata sampai pada detik-detik kita sekarang masih belum tercapai juga hasrat keinginan yang kita inginkan. Itu kira-kira asbab musabab yang menjadi penangkalnya. Saya ulang kembali. Kalau dalam ketentuan takdir, masing-masing daripada kita pada masa usia 4 bulan, 120 hari dalam kandungan mak kita masing-masing, kita ada ketentuan takdir. Ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini bakalan akan jadi raja, ini bakalan akan jadi presiden, ini bakalan akan jadi menteri, ini bakalan akan jadi jutawan, ini bakalan akan jadi timbalan, ini bakalan akan menjadi presiden, ini bakalan akan jadi yang berhormat, yang ini tidak akan mungkin jadi Perdana Menteri, yang ini macam mana pun dalam caturan politiknya tetap kalah, yang ini pula dalam usaha upaya yang seperti apapun tetap saja dia gagal, yang ini dalam pertarungan dunia teknologi, dalam pertarungan dunia industri, atau dalam dunia apa saja, sudah ada ketentuan takdir daripada Allah Jalla Jalaluh yang dengan orang tersebut itu tidak akan berjaya dan juga tidak akan meraih kemenangan atau juga tidak akan berhasil tuh sampai kepada matlamat dan juga dengan target yang dia inginkan. Tak ada halangan dan rintangan semacam itu daripada takdir. Tapi ternyata sampai kepada detik-detik sekarang ternyata dia tidak juga berhasil. Pengen untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, pengen untuk mendapatkan jawatan yang mulia, ingin mendapatkan sokongan dan dukungan daripada orang ramai, ataupun juga ingin agar bagaimana dengan dia terpilih untuk menjadi orang yang pertama di negaranya, ingin barangkali untuk menambah 2, 3 sampai kepada 4-nya, katakan saja semacam itu. Jadi dari senarai ketentuan takdir tadi itu ternyata tidak ada halangan dan rintangan. Maknanya mungkin saja dia jadi menteri, mungkin saja dia jadi presiden, mungkin saja dengan dia menjadi anggota parlemen, mungkin saja dengan dia jadi jutawan, mungkin saja dia akan mendapatkan 1 unit rumah di KLCC, mungkin saja dengan dia akan mendapatkan 1 buah banglo di Putrajaya, mungkin saja dengan dia akan mendapatkan pasangan yang terindah dan juga dengan pasangan yang tercinta, mungkin saja dengan dia akan mempoligamikan 2, 3 sampai kepada 4 orang wanita, mungkin saja dengan dia untuk menjadi CEO atau juga untuk menjadi mudir, untuk menjadi direktur atau juga rektor, terserah dengan apa saja sebutannya. Tapi ternyata sampai kepada detik sekarang apa yang dimatlamatkan tadi itu ternyata tidak terjangkau. Itu tidak mungkin, atau juga pasti ada asbab musabab, bukan disebabkan karena ketentuan takdir, mungkin karena ghaflahnya, mungkin karena kelengahannya,
mungkin juga ketaksirannya, mungkin kena kelalaiannya, mungkin kena kesalahannya, mungkin kena kesilapannya, mungkin juga disebabkan kena dosa kesalahannya. Itu yang menangkal doa-doa permohonan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dengan tetesan air mata kita berdoa, dengan ratapan hati dan juga dengan perasaannya, tidak kurang daripada 41 kali Yasin kita baca, tapi ternyata kalah lagi. Nah, buat lagu mana? Apakah kira-kira sedang berhadapan dengan takdir? Tidak. Mulus saja memungkinkan untuk orang tadi itu menjadi menteri. Dan juga dia sudah mengupayakan dengan bermacam cara, dengan bermacam usaha, minta doakan dengan tuk guru yang itu, minta doakan dengan tuk guru yang ini, dan juga pada masa yang sama dia ikhtiar dengan salat kamilah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Udah tidak kurang daripada 1000 kali Allahumma shalli ala nuril anwar, tapi ternyata sepanjang tidurnya yang walaupun nyenyak dengan tidurnya, yang walaupun nyenyak dengan keadaan dan juga dengan keselesaannya, tapi ternyata belum lagi Allah karuniakan untuk bertemu berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Sedangkan dengan kita sudah ikhtiarkan, sedangkan dengan kita sudah meminta dan memohon, sedangkan tidak ada ketetapan takdir yang dengan dia itu tidak akan mungkin boleh berjumpa dengan baginda. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin karena itu dosa kesalahannya, mungkin itu disebabkan kena lengah dan lalainya, mungkin itu disebabkan kena kezaliman dan kediktatorannya, mungkin itu disebabkan kena keterlanjurannya melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya itu dilakukan. Itu semuanya mampu untuk merodal, mampu untuk mengelakkan seseorang daripada hasrat, daripada keinginan yang dia inginkan, dan mampu untuk menjerumuskan seseorang kepada bala dan malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusannya, supaya dengan doa permintaan kita dikabulkan, hajat-hajat kita diperkenankan, permintaan kita didengar, permohonan kita diterima, maka solusinya banyak-banyak beristighfar di Masjid Al-Mustaghfirin. Jadi baginda Nabi dalam sebuah hadis yang kadang-kadang Nabi kita duduk di satu jalsa, duduk di satu tempat, kami menghitung jumlah bilangan istighfar daripada baginda tiap Nabi kita duduk, itu hampir tidak kurang daripada 70 sampai kepada 100 kali. Inilah astaghfirullah mi'ata marrah. Sesungguhnya aku memohon keampunan kepada Allah sebanyak 100 kali. Kira-kira apa kurangnya dengan baginda? Apa kira-kira yang tidak ada dengan beliau? Apakah dengan keramah tamahannya, kebijakannya, ketabahannya, kesabarannya? Jadi kita bersabda dalam sebuah hadis, inilah atqakum wa akhsyakum wa a'lamukum billah. Aku adalah merupakan insan yang paling mengenal Allah, yang paling bertakwa dan juga yang paling takut kepadanya. Tapi pada masa yang sama, yang walaupun seperti itu, insan yang paling baik dengan ibadah dan keyakinannya, manusia yang paling hebat dengan kerasulan dan juga dengan kenabiannya, manusia yang tidak ada duanya, sahibu al-liwa'il ma'qud wal haudil maurud, sahibu asy-syafa'atil uzma, yang akan memberikan syafaat kepada umat nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya dengan baginda tidak meminta dan tidak memohon pun kepada Allah Jalla Jalaluhu, segala hasrat keinginan yang Nabi kita harapkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau seandainya dengan baginda tidak beristighfar pun, itu dengan baginda apa sih yang Nabi kita harapkan? Kemenangan, ketentraman, keselamatan, kebahagiaan, kejayaan secepat kilat akan datang berkunjung menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dengan al-insanul mutahhar, dengan manusia yang paling suci dan bersih, menyatakan kepada kita sebagai umat, yaitu patut untuk kita ambil iktibar, kita ambil satu pelajaran. Inilah astaghfirullah fil yaumi
Sesungguhnya dengan aku memohon keampunan kepada Allah pada tiap hari mi'ata marratin, sejumlah tidak kurang daripada 100 kali, bahkan pada tiap jalsah, tiap kali Nabi kita duduk dengan para sahabat, Nabi kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi kita bersabda, man lazimal istighfara, orang yang istiqamah senantiasa selalu memohon keampunan kepada Allah Jalla Jalaluh, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ja'alallahu lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, solusi untuk dia mengatasi masalahnya. Kalau seandainya kita di Pulau Pinang cukup dengan masyarakat Islam sahaja, selalu istighfar, selalu mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada detik-detik waktu yang dengan pesawat tidak mendarat, ada masa-masa tertentu tidak ada penerbangan yang sampai ke Pulau Pinang. Kita buat dataran itu untuk kita beristighfar, semuanya berpakaian serba putih, semuanya tawajuh kepada Allah dengan istighfarnya. Insya Allah saat kita tidak lagi renggang, insya Allah kita tidak perlu lagi dengan 2, 3, 4 dus dengan vaksinnya. Insya Allah dengan kita tidak perlu lagi menggunakan pelitup muka atau juga dengan mask di muka kita pada waktu kita sholat. Insya Allah dengan kehidupan kita akan kembali normal, sebab yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan malapetaka itu adalah kemaksiatan, kedegilan dan durhakanya manusia kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi tidak ada cara untuk kita membersihkan lembaran hidup agar tidak ada penghalang, agar tidak ada rintangan, agar mulus. Ya kalau pada itu kita berdoa dengan lantunan doa ud'uni, kita akan mendapatkan jawabannya secara seketika daripada Allah. Ud'uni astajib lakum, astajib lakum itu akan kita dengar. Mungkin sudah kita dengan astajib lakumnya sebelum kita meminta, baru dengan getaran hati, baru saja dalam bisikan, baru saja dengan rencana dan juga dengan keinginan, ternyata Masya Allah tabarakallah sudah Allah kabulkan. Kenapa? Sebab keinginan tadi itu hinama yurid, hinama aradu, saat ketika dia pada waktu orang ramai menginginkannya, arada, maka Allah pun juga menginginkannya. Iradatullahi fi iradatihim, pada permulaannya iradah kita ikut iradatullah, kehendak kita ikut kehendak Allah, segala gerak rentak kehidupan kita patuh dengan bimbingan dan juga dengan panduan syariat Allah. Hinama takunu iradatuna kama yuridul maula jalla jalaluh, kalau pada itu keinginan kita, rencana kita, hasrat kita, tujuan kita seperti apa yang Allah kehendaki, yang pada suatu ketika nanti keinginan Anda akan diturunkan oleh Allah. Tapi yang secara pasti kita masih belum berhasil lagi untuk melangkah tahapan yang pertama, jenjang yang pertama, agar iradatullahi iradatuh, apa yang Allah nakkan itu adalah keinginan kita, apa yang Allah kehendaki itu adalah kehendak kita, apa yang Allah inginkan itu adalah keinginan kita, apa yang Allah perintahkan itu adalah dengan patuh dan taatnya. Dalam bahasa yang senantiasa disebut, jangan sampai di tempat-tempat yang Allah suka Anda tidak ada, jangan sampai di tempat yang Allah tidak ridho kita ada di situ. Waliyadzubillah, Allah tidak suka dengan tempat-tempat yang membuat kita jadi lengah dan lalai. Allah tidak suka dengan kita dekat dengan tempat-tempat maksiat. Allah tidak suka kita berkumpul dengan orang-orang yang terbabit dengan kemungkaran. Allah tidak suka dengan kita bergelut dengan sesiapa saja ada di lorong haji tahib. Allah tidak
suka dengan seseorang pergi ke Bukit Bintang. Allah tidak suka dengan seseorang terbabit dan terlibat dengan kelab malam, kelab hiburan, kelab-kelab yang melalaikan dan meringankan manusia dan menjauhkan mereka daripada Allah. Jangan sampai kita ada saham di situ. Jangan sampai kita ada andil. Jangan sampai kita ada bagian. Jangan sampai dengan kita jadi penyokong kepada orang-orang yang zalim dan diktator, yang walaupun dengan kita tidak terbabit, tapi sokonganmu kepada kediktatoran orang yang diktator, kezaliman daripada seorang yang zalim, itu diantara daripada asbab tertimpanya seseorang itu dengan musibah dan juga dengan malapetaka. Waliyadzubillah, tertolak doa permintaannya, ditolak amal ibadahnya. Apakah kita tidak pernah mendengar hadis diriwayatkan, sesiapa saja yang terbabit dengan minuman keras itu tidak akan diterima ibadahnya selama 40 pagi atau selama 40 hari gara-gara karena dengan minuman. Bagaimana kalau ternyata dengan seseorang tadi itu bukan setakat dia yang sendirian, bukan setakat dia bersendirian, tapi dia yang menjadi asbab ramainya orang yang minum, ramainya orang yang mabuk, ramainya manusia yang lengah, ramainya manusia yang sangsing. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dengan solusi cara untuk kita menanggulangi dan juga mengatasi masalah yang sebenarnya tidak ada larangan, kita tengok daripada senarai takdir. Apakah ada penolakan kalau dia meminta perkara-perkara ini? Ternyata alhamdulillah scan, tengok di print, ternyata tidak ada sebarang larangan daripada Allah, tidak ada larangan atau tidak ada ketentuan daripada takdir untuk dia memperolehinya. Maka supaya kita boleh cepat untuk mendapatkan satu target yang kita targetkan, banyak beristighfar khususnya di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Masjid ini besar. Kalau seandainya pada hari Jumat penuh kita berapat-rapat, insya Allah boleh menampung daripada 2.000 lebih sampai kepada 3-4 ribuan, lebih kurang 4 ribuan. Alhamdulillah tepat 4 ribu. Ini yang 4 ribu, Masya Allah tabarakallah. Kalau pada masa kita datang ke rumah Allah, tak ada bacaan yang dibaca pada waktu kita masuk, baik pada waktu kita masuk istana, kita masuk banglo, kita masuk apartemen, kita masuk hotel, atau juga dengan tempat-tempat yang seumpamanya katakan saja dengan kelab-kelab ibadah sekalipun, tidak ada dengan lantunan doa yang patut untuk dibaca seperti lantunan doa yang tertulis di situ. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Itu pada masa kita keluar, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Coba kita tengok dan kita hubungkan pada waktu kita masuk dan juga pada masa kita keluar. Pada waktu kita masuk, kita memohon keampunan kepada Allah. Ighfirli dunubi, ampunkan dosa-dosa kesalahanku. Kenapa sampai dengan kita memohon keampunan pada waktu kita masuk? Memangnya dengan kita nak buat maksiat di rumah Allah? Memangnya kita nak buat degil di dalam masjid? Memangnya dengan kita nak bergaduh di tempat yang paling istimewa? Memangnya dengan seseorang pada waktu menuju rumah Allah, apakah ada target dan juga dengan tujuan jahat yang dia lakukan, yang dia inginkan? Tak ada. Tapi kenapa kita memohon keampunan kepada Allah Jalla Jalaluh? Kotlah nanti dengan kita lalai, mungkin saja nanti dengan kita terlaja, mungkin saja dengan kita tak perasan, tak sedar diri yang kita sedang berada di tempat yang paling mulia. Macam mana tidak sepatutnya doa itu kita baca, ighfirli dunubi, ampunkan dosa-dosa kesalahanku saat ketika aku masuk ke tempat yang paling mulia, dengan kaki kanan pada waktu kita masuk, dengan bacaan doa pada waktu kita masuk, dengan niat i'tikaf selepas kita masuk, dengan salat 2 rakaat tahiyatul masjid selepas kita masuk. Itu tidak ada dengan seumpama hotel, banglo, istana. Sebutkan saja tempat-tempat yang termahal di dunia, tidak ada bacaan-bacaan yang semacam itu. Berdosa tak kira-kira kalau pada itu kita berpaling daripada Allah? Berdosa tak kira-kira kalau pada itu dengan kita lengah dan lalai di rumah Allah? Berdosa tak kira-kira kalau pada itu dengan kita berburuk sangka dengan Allah?
Allah. Bagaimana kita tidak berburuk sangka dengan Allah sekarang ini, pada waktu kita menganggap rumah Allah itu ternyata berada di bawah hotel, ternyata di bawah daripada restoran, ternyata di bawah daripada pesawat, ternyata berada di bawah daripada peralatan transportasi yang kita gunakan. Yang kalau pada waktu kita naik taksi, apakah taksi itu kita minta dilebarkan daripada tayar kerja sampai kepada 2 meter supaya dengan kita boleh jaga jarak? Apakah bus zaman kita sekarang untuk 4 orang 1 baris, maka dengan kita bus tidak lagi lebarnya dalam ukuran 2,5 meter, lebarnya bus itu tidak kurang daripada dalam 10 meter daripada sini sampai ke sana, karena kita nak jaga jarak tak ada. Macam mana kita tidak jaga jarak di dalam bus? Waktu kita di restoran, waktu kita di mall-mall, waktu kita naik pesawat, pada waktu kita menggunakan transportasi yang kita gunakan, naik boat. Baru-baru ini kami balik daripada Langkawi menuju Perlis, penumpangnya ratusan ramai, mana ada jaga jarak? Bukan adik-beradik, kita bukan adik-beradik, abang depan saya dengan istri abang, abi di belakang abang, dan juga dengan orang rumah. Sampai menyampai kita tidak kenal, rapat di situ. Kira-kira malaikat heran tak? Sebelum malaikat heran, Allah yang heran. Ini kenapa nih dengan hamba-hambaku? Tak percayakah dengan rumahku? Apakah rumahku itu merupakan tumpuan daripada COVID-19 sehingga dengan kalian pakai mask pada saat kamu melaksanakan sholat menyembahku? Lemahkah aku? Degilkah aku? Pelitkah aku? Bakhilkah aku? Itu kalau kita nak dengar pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Macam mana kalau sampai dengan kamu tidak merasa aman di rumahku? Bagaimana kalau pada waktu nanti kikir sudah tidak ada, pada waktu kamu berada di dalam kubur? Siapa yang mengamankan kamu pada saat ketika itu? Bagaimana pada waktu kita sudah dalam keadaan nazah? Kata kementerian, kata kesehatan, kata hospital sudah ditidurkan saja lagi. Siapa yang menolong kita pada saat ketika itu? Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai durhaka kepada Allah. Jangan sampai dengan kita tidak percaya dengan perlindungan Allah. SOP inggih ya, SOP kita patuhi dan juga kita taati. Tapi juga pada masa yang sama, sedikit beri kelonggaran kepada jamaah masjid, kepada jamaah surau. Sebab ini bukan kelab malam, ini bukan restoran, ini bukan hotel, ini bukan pesawat, ini bukan rumah manusia, rumah Allah. Tengok dengan tulisan yang tertulis Ilfirli Dunubi. Ada tak kira-kira dengan stadion yang pada masa main bola sepak semua penonton rapat dan tidak pakai mask? Begitu masuk waktu salat mereka buat salat renggang. Itu kira-kira macam mana malaikat tidak stres? Tengok karena semacam itu malaikat geleng kepala. Ini macam mana orang yang beriman tapi tidak beriman. Macam mana ahli yakin tapi tidak yakin. Macam mana orang yang dikatakan muslim ternyata tidak istislam dan pasrah kepada perlindunganku. Al-Mani Oman, yang maha mencegah itu siapa? Allah tidak perlukan pencegahan, Allah tidak perlukan perlindungan, Allah tidak perlukan pemeliharaan, tapi ternyata Allah mempunyai sifat Al-Mani yang maha mencegah. Ada biuh yang maha membela dan juga yang maha menolong. Apa kira-kira yang ditolak dan siapa kira-kira yang ditolak untuk menyelamatkannya? Tentu secara khusus kita lah. Siapa lagi yang akan Allah elakkan? Kenapa dengan surah Tabarakal Muluk kita baca agar kita terelak daripada azab kubur? Kira-kira mana yang lebih dahsyat? Azab kubur yang mungkin sampai beribu-ribu tahun kita berada di alam barzakh, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia dengan segala malapetaka dan juga dan segala ujian dan cabarannya, tidak dapat dibandingkan kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita di akhirat. Jadi kalau dengan suratul Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Tak bolehkah dengan asbab baca surat Tabarakal Mulk kita boleh terelak daripada jangkitan COVID-19? Allahumma ajirna minan nar yang tadi kita baca bersama 7 kali jadi penyelamat kita daripada api neraka. Kalau kita tidak yakin Allahumma ajirna minan nar 7 kali jadi penyelamat kita daripada api neraka, macam mana kita boleh yakin? Kalau kita tidak yakin Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali menjadi penyelamat kita daripada COVID-19,
daripada jangkitannya. Bagaimana kita boleh yakin Allahumma ajirna minan nar, elakkanlah kami daripada azab api neraka sebanyak 7 kali, boleh menjadi penyelamatmu daripada api neraka. Jadi kalau macam itu, ighfirli dunubi, ampunkan segala dosa kesalahanku, waftahli abwaaba rahmatik. Kalau sudah terbuka pintu rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu, dunia dengan rahmatnya Allah, ketenangan dengan rahmatnya Allah, keuangan dengan rahmatnya Allah, keselamatan dengan rahmatnya Allah, ketentraman dengan rahmatnya Allah, umur yang panjang dan juga dengan amal saleh daripada rahmatnya Allah. Justru juga masuk surga pun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan bacaan ayat kursi kita akan mendapatkan anugerah surga daripada Allah, dan itu yang Nabi kita janjikan. Maka sebelum dengan kita beranjak jauh, percaya tak, ulang balik, percaya tak dengan hadis yang Nabi kita sabdakan, barang siapa membaca ayat kursi selepas salat 5 waktu, niscayalah dia akan masuk surga. Tertangguhkan dia masuk itu disebabkan karena hanya dengan kematiannya, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Lima, dengan kita tidak percaya dengan hadis. Kalau tidak percaya dengan hadis yang diriwayatkan, itu boleh berletakkan iman dan yakin. Kalau kita percaya dengan hadis, maka dengan kita menganalisanya seperti ini. Baca ayat kursi itu boleh bawa aku masuk ke dalam surga. Baca ayat kursi balasannya surga. Takkan Allah yang bersedia, Allah yang menentukan dan yang mentakdirkan kita akan masuk ke dalam surga dengan asbab ayat kursi, terus Allah tidak menganugerahkan keselamatan sepanjang kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Kalau sampai kita tidak beranggapan seperti itu, berarti dengan kita telah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan bahasa kita berburuk sangka, atau juga dengan kita bersikap secara tidak bijak. Berarti dengan kita patut untuk melantunkan munajat doa kita kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah, sesungguhnya aku tergolong dalam kumpulan orang yang zalim. Kenapa zalim? Berborak-borak di restoran, kece dengan bahasa kelantannya, berborak-borak dengan bahasa pahangnya, ngobrol dengan bahasa Indonesia tidak pakai mas, tapi di rumah Allah pada waktu kita berdialog dengan Allah, kita pakai mas tebal 3 lapis. Ya Allah, kalau malam ini kita makan nasi buryani di Kapital, nama restoran tuh Kapitan, ya, Jepitan kata aku salah. Setelah kita makan, minum apa sih? Presoren, abang, tembikai susu, abang, teh tarik, abang, es swab, abang, nak minum jus durian. Oh, enggak ada sih. Oke, aplokat tak ada juga, manggis tak ada juga. Apa yang ada? Mangga, oke mango. Lepas mereka sajikan minuman tadi itu ternyata bau busuk. Terserah lah, bau tikus kah, bau cicak kah, bau kencing kah, bau tai kucing kah, terserah. Lalu minum tak? Kalau makanan lalu makan tak? Tak lalu. Makanan sudah kita tak lalu makan, kita tak lalu minum. Kalau pada tu berubah, basi, berbau, tidak nyaman, macam mana kita lalu dengan salat yang kita laksanakan, dengan bacaan kita cium bau busuk yang keluar daripada mulut kita. Renung. Atau mungkin barangkali antara satu sama lain itu tak sama. Abang kalau tutup mulut bau busuk, tapi kalau orang lain tak tutup mulut bau sedap. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam seperti minyak harum kasturi aja. Ar-Rahmanir Rahim.
Bau'ud Maliki yaumiddin, malaikat subuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rasa seperti minyak harum jannatul na'im. Tak ada, mau siakap ada, mau belajar ada, mau duduk ada, mau bertanya ada. Macam tukah salat yang kita harapkan untuk kita mendapatkan doanya nanti selepas salat kita selesai, setelah salat selesai kita laksanakan salat yang sempurna pada waktu naik, maka salat akan mendoakan kepada orang yang melaksanakannya secara sempurna. Salat mengatakan, hafizakallah, moga kamu dipelihara oleh Allah sebagaimana kau telah memelihara aku. Tapi kalau pada tu salatnya kita laksanakan tidak sempurna, khasyahnya tidak ada, tazallulnya tidak ada, ngelamunnya banyak, lengah dan lupanya pun juga banyak, komputer masuk ke sini, laptop ada di sini, pikiran itu dan ini, maka salat itu berkata kepada orang yang melaksanakannya, bayya'akallah, kamu akan disia-siakan oleh Allah sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Maka solusi sebelum nanti daripada pihak KKN, daripada pihak keamanan, daripada pihak kerajaan mengumumkan dan memberitahukan kepada rakyat muslim semuanya untuk kita kembali berapat dalam melaksanakan salat, istaqimu i'tadilu tarasu la tusahunna sufufakum la taj'al furjatan lisyaitan, suddul halal. Hampir dalam puluhan macam hadis tentang saf, bukan sedikit. Nabi kita bersabda, sekejap nanti kita dengani laluan azan, fuddiltu bisalasin, Allah berikan aku 3 pemberian istimewa. Allah berikan kepadaku 3 pemberian istimewa. Yang satu, anja'ala sufufana kasufufil malaikati. Pada saat saf kita dalam salat, Allah jadikan macam seperti saf para malaikat di hadapan Allah, rapat, rata, lurus, elok, cantik. Yang kedua, ucapan amin, itu khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW, artinya kabulkanlah ya Allah, waladdallin, bukan setakat imam saja, makmum sampai yang ujung pun juga amin. Rasa-rasanya tidak salah kalau saya katakan lebih kurang. Ukuran Masjid Nabawi 100 hasta daripada sini sampai ke pintu cermin di belakang, segi 4 itu bergegar, begaul, sabar, begaul, keluar genara, gemak, amin, amin, amin. Itu daripada para sahabat. Satu amalan sunat dengan asbab kita mengamalkannya itu boleh menjadi asbab akan terelak kita daripada bencana. Jangan dipandang kecil, jangan dipandang sedikit amalan-amalan sunat yang Nabi kita ajarkan. Kalau seandainya tadi malam sebat perumpamaan secara sederhana, kemarin juga sebelumnya itu di Masjid Pajak Song. Aneh masjid nih, subuh kehilangan kasut, oke? Tengah hari kehilangan dompet, sembahyang asar kehilangan handphone, sembahyang maghrib kehilangan motor, sembahyang isya kehilangan jam tangan. Agak-agak besok pergi ke masjid ini lagi tak? Jujur jawabannya, supaya kita jujur dengan Allah Jalla Jalaluh. Ulang, kehilangan kasut, tak lama mana, tak mahal mana, 100 ringgit aja, sedang. Tak, yang mahal sangat, tidak juga yang murah sangat. Harganya 100 ringgitnya. Subuh kehilangan kasut, siang kehilangan dompet, zuhur, asar kehilangan handphone, kemudian maghrib kehilangan motor atau kehilangan kereta, BMW, Rolls Royce, Jaguar, Lamborghini, isya kehilangan pesawat. Apakah kira-kira dengan orang seumpama dia tadi itu akan masih juga istiqamah untuk datang ke masjid itu? Agak-agak jawab bang, masih nak sholat di masjid sini juga atau pindah ke masjid lain? Hah? Pindah ke masjid lain, cari masjid lain yang lebih aman. Takkan balik tanpa kasut, takkan balik kita kehilangan kereta. Kerugian yang menimpa kepada kita lebih daripada semua perumpamaan yang saya sebutkan tadi pada saat ketika saat kita renggangkan.
Jadi usahalah, rapat sedikit lah, tak apalah, syukur. Ini solusi, mudah-mudahan nanti akan didengar oleh para malaikat dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bukan tidak takut dengan COVID-19, tapi kita berada di tempat yang paling aman, bebas COVID-19. Insya Allah orang yang di hospital itu lebih ramai mati daripada di masjid. Sudah dalam berapa ramai yang kejakitan COVID-19 di dalam masjid? Yang ramai orang kerja kita tuh di hospital lengkap semuanya, tapi ternyata ramai yang mati di situ. Tak ada berita di sini mati 207. Tapi kenapa kita menggigil ketakutan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu? Siapa yang akan mengamankan kamu nanti pada hari kematianmu? Siapa yang mengamankan kamu pada waktu kamu berada di dalam kuburmu? Pada waktu kamu akan dibangkit, pada masa kamu akan dosa, pada saat kamu akan menyeberang Shiratal Mustaqim. Jadi ini terakhir. Nanti selepas azan zikir kita sambung dalam 5 ke 10 menit. Mudah-mudahan ini sebagai satu solusi bagus. Dikatakan kalau pada masa kita melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan tengok imam dan makmum. Kalau ternyata imamnya khusyuk, imamnya tadabbur, imamnya tadallul, imamnya memahami bahasa dialog komunikasinya dengan Allah, maka Allah terima salat imam dan juga dengan salat makmum yang di belakang. Semuanya akan Allah terima. Kena sebab kena imam tadi itu. Kalau pada saat ketiga tengok imamnya orang Johor, kalah 2-0 dengan KL. Kepikiran dalam salat, bagaimana Johor boleh kalah? Senantiasa kita yang mengusung Piala Malaysia. Kepikiran semacam itu. Makmum pula dulu asal KL, tapi sekarang bertugas di Johor. Jadi malunya dengan orang Johor pun juga kebagian. Kepikiran juga dalam salat, imam tidak khusyuk, makmum juga tidak khusyuk. Kalau ada satu saja daripada makmum yang khusyuk, Allah terima salat makmum tadi itu, dan juga Allah terima semua salat orang yang bersalat bersamanya. Oke? 2. Ketiga, kalau ternyata imamnya tidak khusyuk, tak ada seorang makmum pun juga yang khusyuk, Allah terima salat kita karena salat kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan mungkin di pojok situ jangan disorot dengan pandangan, mungkin di ujung sana ada yang rapat dengan sabda dan tidak memberi celah kepada syaitan untuk mendampingi mereka dalam ibadah. Boleh jadi salat yang rapat di pojok tadi itu, sebab kalau duduk di depan nanti ditengok orang semuanya. Apa tuh tak isopi, kan nanti ngamuk-ngamuk lagi orang di dalam hati lah. Orang tak tegur lah, tapi tegur dalam hati. Apa pula tuh sahur, ya Allah ya Rahman Rahimin, buat jaraklah sedikit, jangan sampai tak SOP. Tapi kalau kita letak di situ jodoh, orang tak nampak, kita basap, boleh jadi itu yang jadi asbab yang dengan salat kita semuanya diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Sebab kena ada yang paling tidak lebih sempurna safnya daripada yang lain. Jangan salah paham, kita tetap mengalung-alungkan, kita patuh dengan SOP manusiawi, SOP KKMI, tapi jangan lupa SOP-nya Allah, SOP agama, atau juga dengan vaksinisasi syariat Rabbani Nabawi. Tadi sudah kita sebutkan diantaranya. Jangan sampai kita abaikan supaya hidup kita sejahtera selamat dunia dan akhirat. Allahumma anta salam, sampai kita masuk kepada Darussalam. Adzan, nanti kita lanjut. Adzan di saat sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas La haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Allahumma Rasulullah rabbana sallallahu hadiyatan was-salatul qa'imah qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرافة والنجرة على الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengok tulisan-tulisan yang ditulis keluar. Kalau Ki kita tulis di situ, I kita tulis di tengah-tengah, L-nya di luar, U-nya keluar,
Kemudian berikutnya berjauhan, boleh baca ada. Susah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terkumpul antara Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kira-kira isyarat kepada apa saja? Dengan adzan tadi itu Allah 1,5 meter. Akbar Allah ada 2 meter. Akbar asyhadu an la ilaha illa Allah. Semuanya nano. Apa tuh? Kenapa dipisah-pisah? Jadi katakan satu dipisah-pisah. Oke, kita buka wawasan. Mudah-mudahan terbuka wawasan kita. Nabi kita bersabda, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama kumpulan yang berkumpul, bersama jamaah. Bagus. Nabi kita bersabda, ar-rakibul wahidu syaitan. Dah digantinya. Mau pakai ini? Satu orang yang bertunggangan, satu orang musafir, syaitan. 2 orang musafir, 2 syaitan. 3 orang musafir, rakbun artinya jama'atun. Oke, lanjut. Innama ya'kulul dhi'bu minal ghanami atau minasyatil qasiyah. Hanya saja serigala itu akan makan kambing yang bersendirian. Tengok harimau, dia ngintip, dia tidak berani mengejar atau tidak berani menyerang. Tidak berani menyerang mangsanya. Kalau pada itu mangsanya terkumpul, tah tuh kira-kira dengan seumpama kerbau dengan kumpulannya. Coba saja kalau kerbau kesendirian, itu akan jadi sasaran binatang buas. Makanya kita sekarang pada waktu kita bersendirian, itu akan jadi sasaran iblis alaihi laknah. Itu pasti dan pasti. Makanya Nabi kita sampai kepada tahap memerintahkan kita untuk merapatkan sudul halal, tutup celah-celah. La taj'al purjatan syaitan, jangan kau wujudkan purjah kekosongan yang akan ditumpati oleh syaitan. Waliyadzubillah. Allah makan nasi mandi tak kenyang-kenyang juga, tambah lagi dengan mehon Singapura tak kenyang-kenyang juga, makan lagi dengan mehon biryani tak kenyang-kenyang juga. Jadi pada itu ditanyakan kepada baginda, kenapa kami makan banyak makan tapi tidak merasa kenyang? Tapi kita bersabda, la'allakum tabarraktum fi ta'amikum, mungkin saja kalian pada tu makan tu kalian bercerai-berai berjauhan. Istami'u ala ta'amikum, berkerumunlah pada waktu kalian makan. Makanya Nabi kita sanjung, Nabi kita puji, makanan yang untuk 1 orang cukup untuk 2, makanan yang 2 orang cukup untuk 4, makanan yang 4 orang cukup untuk 8. Dan juga diantara daripada yang dianjurkan dalam agama kita berkumpul. Ya Allah, untuk apa kawin? Kalau abang duduk di situ, pilih sana, istri duduk di situ, renggang, tak jadi anak kalau macam tuh. Kumpul. Positif negatif kalau tidak terkumpul tidak akan menyala lampu. Itu hakikat. Berarti ada hikmahnya. Kalau pada saat satu yang perlu kita tanamkan, pada waktu yang menyuruh kita berhimpun itu adalah Allah. Yang memerintahkan kita untuk berapat-rapat itulah Rasulullah. Yang memerintahkan kita berkerumun dan berkumpul pada hari Jumat, pada waktu kita melaksanakan salat jamaah, wukuf di padang Arafah, pada waktu kita melontar, pada waktu kita sa'i, pada waktu kita tawaf, pada masa kita berlebaran. Berarti Allah yang maha mudabbir, yang maha qadir, yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha bijaksana, yang maha kaya, dan juga yang maha perkasa dan kuat, mampu untuk memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita. Bukan sekat aku bagi kamu perlindungan daripada jangkitan COVID-19, aku bagi kamu perlindungan daripada azab kubur, aku bagi kamu perlindungan daripada huru hara kematian.
su'ul khatimah, aku bagi penjagaan kepada kalian daripada huru-hara hari kiamat, dan aku masukkan kalian ke dalam surga. Itu yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Jangan berburuk sangka dengan Allah pada waktu kita di rumah Allah. Jadi harapan mudah-mudahan ke depan nanti di masjid mana saja, kalau tak boleh semuanya pun adalah dalam 2 orang di pojok-pojok situ kah, di situ kah, di manakah yang rapat safnya, yang paling tidak mungkin sebab daripada yang berdua yang rapat safnya tadi itu akan dilihat oleh Allah, dan juga Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Kalau seandainya tidak makruh pun, kalau seandainya itu tidak makruh, tetap saja kita kerugian fadail, kerugian pahala. Jadi sebagaimana saya sebutkan, supaya paham dengan bahasanya, jangankan dengan seumpama merapatkan saf dan barisan pada waktu kita sholat, jangankan dengan seumpama muka terbuka. Kenapa dianjurkan kepada imam pada waktu selepas salam, kalau selepas maghrib dan subuh setelah membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebanyak 10 kali disunatkan untuk menghadap makmum. Imam pusing hadap makmum, jangan membelakangi makmum. Makmum yang di belakang abang tuh ada yang lebih tua, ada yang alim, ada bapak gubernur, ada bapak menteri, ada DO, ada yang berhormat, ada cendekiawan, ada ulama intelektual. Itu semuanya berada di belakang Anda. Tidak patut Anda membelakangi mereka semuanya. Maka itu Nabi kita kalau selepas salam, Nabi kita akan berpaling menghadap kepada makmum semuanya sebagai tanda hormat bagi dia kepada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira kalau pada itu dengan kita salat dalam keadaan muka tertutup, satu, susah kita tarik nafas, kedua, keciuman bau bosok, yang ketiga, kita nampak kurang sopan di hadapan Allah. Sebab dahulu di Pulau Pinang sini, kalau ada orang pakai topeng macam tutup penyamun, itu pencuri, perompak bank, betul atau tidak betul? Ketua polis betul tak? Ada ketua polis di sini betul tak? Dulu, coba kalau saja pada aku dengan inspektor menginterogasi soal siasat kepada seorang penjenayah, dia pakai mask, kita marah, kita buka immigration saja buka-muka pada tu nak cop paspor kita. Kenapa? Supaya nampak. Kita sekarang nak nampak di hadapan Allah. Aku bagi kamu itu hidung mancung, aku bagi kamu itu mulia, aku bagi kamu itu berparas cantik, berkulit merah ke merah putih ke merah-merahan. Patut. Makanya pada waktu kita salat, perempuan yang pada waktu di luar salatnya muka ditutup dengan penutup, pada masa salat mukanya dibuka. Makanya perempuan pada masa sepanjang waktu mukanya ditutup, ikut pendapat yang mengatakan wajib ditutup. Pada masa ihramnya menjadi tetamu Allah, mukanya dibuka. Kena dam, bayar 1 ekor kambing, atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin, atau juga puasa sebanyak 3 hari kalau sampai menutup muka pada masa melaksanakan ibadah ihram. Itu sekedar untuk wawasan masukan kepada kita semuanya. Jadi kita tidak meminta banyak, minta sedikit saja, turunkan sampai ke hidung, supaya pada masa kita baca Fatihah tuh kita tidak keciuman bau siakap 1879 RM. Kalau tidak keciuman bau siakap, bukan siakap 3 Pak, siakap 1877 RM namanya. Keciuman pada waktu salat, coba kita boleh khusyuk. Baru balik dari Kelantan, kita bawa budu dari sana, budu pula diproduk langsung daripada Golok atau juga daripada Thai, baunya masalah tabarakallah, keciuman bau budu. Tak lalulah kalau macam tu. Kalau tak lalu cium dengan yang bosok, macam mana lalu dengan salat yang kita laksanakan? Kesimpulannya, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik, dan bukakan pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Maka tidak ada solusi dan juga tidak ada jalan keluar agar dengan kita akan dapat anak ramai, agar dengan kita jadi murah rezeki, agar Allah turunkan nikmat hujan, atau dengan yang menjadi asbab kehidupan dalam kehidupan umat manusia dan juga dengan segenap makhluk. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan segala sesuatu itu hidup dengan perantaraan air. Ternyata daripada 3 problem tadi itu jawabannya sama.
tuh guru assalamualaikum kepada Imam Al-Hasanul Basri. Sudah lama kampung kami dilanda kemarau panjang, bertahun-tahun hujan tidak turun. Jawab beliau, banyak-banyak istighfar. Tuan guru juga kepada Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, sampai sekarang belum lagi ada anak, belum lagi mendapatkan zuriat dan keturunan. Kata beliau, banyak-banyak beristighfar. Tuan guru kepada imam dan tuan guru yang sama, susah untuk dapat pekerjaan, susah untuk mendapatkan keperluan hidup, rezeki tersekat dan juga terhalang. Kata beliau, banyak-banyak beristighfar. Wa anastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah mereka beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan air hujan selebat-lebatnya. Wa yumdirkum bi amwali wa banin. Allah akan anugerahkan harta dan juga dengan anak-anak yang ramai. Jangan lupa datang ke masjid istighfar, Masjid Al-Mustaghfirin. Itu tajuk ceramah kita pada malam hari ini. Banyak-banyak beristighfar. Kereta, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita stop. Sambil drive, sambil tengok grup masak. Sambil drive, sambil mulut beristighfar. Perlu juga kita berkomunikasi, perlu juga dengan kita berhubungan. Setakat yang kita perlukan masa luang, masa kosong, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat, orang yang beristighfar di waktu sahur, yang banyak istighfarnya itulah penangkal COVID-19 bala dan malapetaka daripada negeri, daripada negara mana saja. Jadi tanahlah bertarung, tarung haram. Tanahlah dengan kita taruhan, bertaruhan tidak boleh. Tapi yakinnya kalau kita senantiasa membanyakkan istighfar di waktu sahur, salah satu daripada sebab Allah mengangkat bala dan malapetaka dan mengelakkan negeri dan negara daripada bencana, itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ini kumpulan jamaah istighfar. Yang kedua itu adalah Allah wa hina maraitu ila umali masajidi al-mutahabin, dan pada waktu aku tengok orang-orang yang memakmurkan rumahku dengan penuh rasa kasih sayang, mahabbah, ini benci sama orang di samping. Kenapa? Karena tertutup, diliput tertutup sedikit, malah dalam hati tak tertolak tapi parah. Penangkal daripada musibah dua. Satu yang beristighfar di waktu sahur, yang kedua yang menghidupkan rumah-rumah Allah. Tuan Imam, ijiki semuanya yang walaupun sudah dilakukan, tapi ke depan siapapun yang datang tapi ternyata tidak cukup, bagikan masuk, bagi penuh. Jangan halang siapapun untuk masuk ke rumah Allah, supaya kita juga mudah masuk surga, supaya kita mudah untuk mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, supaya hajat kita dikabulkan. Bagi orang muda untuk dekat kepada Allah, jangan dialang-alang. Haji, ini penjaga kelab malam atau panggung wayang, udah 3 dos belum? Belum, tak payah. Jangan 2, 3. Senopak kan? Senopak. Udah 3, sudah. Bini 3 atau 1? Baru 1, tapi masuk. Buat peraturan ketat semacam itu untuk orang buat maksiat, untuk orang minum arak. Sampai Bukit Bintang. Lo nak mana? Bukit Bintang. Udah 4 bini belum? Belum, tak boleh. Sudah 2 dos, bukan 2, 3. Tadi subuh 1 jemaah tak? Salat cukup? Tak cukup, tak payah, balik. Masih mau juga, saman 10.000. Kosong Bukit Bintang, kosong lorong Haji Taib. Tahu? Tak nyambung.
Lorong Haji Taib itu gudangnya Pondan di situ. Bang Tatul, gratis mas, free of charge. Itu sekat, tapi masuk masjid supaya kita boleh masuk surga bighairi hisab bagi laluan orang ramai untuk datang ke rumah Allah. Insya Allah urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah. Asbab orang yang datang ke masjid ini bala dan malapetaka akan terangkat daripada negara kita. Kalau tidak yakin, ini kita sudah 2 tahun dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, bisnis kita anjlok, usaha kita babak belur, kehidupan kita jadi susah. Hanya satu saja longgar, masih dibenarkan untuk kita tidak jaga jarak dengan bini. Coba kalau ada peraturan jaga jarak juga dengan bini, takkan ada produk-produk COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Tapi alhamdulillah, yaitu tak ada jaga jarak, masih boleh lagi dengan kita tidur bersama di atas katil, satu bilik. Kalau saja kita juga kena jaga jarak, takkan semalam tuh di Masjid Pajak Song 15 yang saya tahnik. Gimana kalau saya kunyah kurma, mananya 15 kali kunyah lah. Satu orang bukan setakat 1 kali kunyah, 1 kali kunyah saja terus jolokan masukkan ke mulut bayi yang berulah itu lampuh dia. Renung, mudah-mudahan selamat semuanya. Tak ada tujuan apa-apa, hanya untuk membantu kerajaan, membantu KKM, rombak kerajaan daripada PN kepada kerajaan yang sekarang ini. Ternyata sampai sekarang masih belum habis-habis. Katanya ada lagi beberapa kloster-kloster yang menyusul. Tiap bulan akan ada lagi yang baru, yang terbaru. Masya Allah, tabarakallah. Pandai mereka ya. Jadi COVID-19 ini memang luar biasa. Mereka ada strategik dalam untuk menjangkiti kita di seluruh dunia. Jadi kamu kena yang terakhir. Coba nanti kamu keluar pada bulan Mei. Kamu nanti pada bulan Agustus, begitu mereka buat aturan betul-betul strategik, macam seperti peperangan yang telah dipanglimai oleh Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Bantu kerajaan, bantu KKM, bantu negara, bantu sultan, bantu raja, kita bantu rakyat kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dengan banyak beristighfar, banyak memohon ampun. Sebab musibahlah atau kena kemaksiatanlah yang mendatangkan bala dan malapetaka. Belum pernah berlaku dalam paparan sejarah sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada hari kiamat nanti. Musibah itu diturunkan karena ibadah, musibah itu diturunkan karena taat, musibah itu diturunkan karena takwa. Justru yang berlaku musibah itu turun, kita pilih 2 saja, menimpa kepada Nabi Allah Adam dengan Sayyidatuna Hawa karena pelanggaran memakan buah khuldi. Juga musibah yang menimpa, kekalahan yang menimpa kepada pasukan Uhud karena dengan pasukan tidak taat kepada baginda Nabi. Jadi yang menyebabkan kes naik karena ramai orang-orang degil yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang pergi ke masjid. Mudah-mudahan SB, polis juga ada. Orang-orang yang datang ke masjid itu tidak pernah mendatangkan musibah kepada sesiapa saja. Kalau mereka rapat pun, rapat itu bukan SOP daripada manusia, tapi SOP daripada Allah dan Rasulnya. Semakin kita patuh kepada Allah, semakin kita patuh kepada agama, semakin jauh kita daripada musibah, dan secara khusus daripada huru-hara hari kiamat. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma man aradana wa arada al-islam bisu'in fa ashghilhu bi nafsihi wa qa'idahu bi nahri wa tadbira wa tadmirahu ya sami'ad du'a. Allahumma tubis ala wujuhi a'da'ina wamsahum ala makanatin fala yastati'una al-mudhiya wala al-maji'a ilayna waj'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sa'atil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum qad khaba man hamala dhulma
man aradana bisu'in khadarahullah qasamahullah ahlakahullah sari'an ghaira ajil ya arhamar rahimin bi'azamatika wa qudratika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.